dipilih untuk mengalami dan akhirnya dipilih juga untuk bisa bersaksi lah ya, memberikan banyak kekuatan kepada orang-orang yang sakit kanker sebetulnya. Saya ya melihat kan? waktu itu dokter itu karena ada saya berdua kok kayaknya ragu-ragu untuk menyatakan hasilnya di depan saya gitu. Karena saya harus menemani suami yang belum tahu kapan dia sembuh. Secara psikologis individu itu senang untuk sesuatu yang pasti dan bisa dikontrol. Teman-teman, jumpa lagi kita di episode yang ke-12 hari ini ya. Hari ini kita akan bicara banyak tentang resilience sebetulnya. Nah, kemarin di episode sebelumnya kita sempat bicara sama Dr. Andida mengenai dari mana sih asalnya resilience itu. Rupanya memang dibangun dari kecil dan didapatkan dari lingkungan kita. Nyambung kepada belief system lah, atau sistem kepercayaannya kita gitu. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan dua orang yang spesial banget, namanya Bu Acu dan Pak Poki. Nah, kalau saya menyebutnya Acu dan Poki, dua sahabat saya yang luar biasa banget, yang kalau ngomongin soal resilience atau daya lenting itu mah udah katam lah ya. Kayaknya apa aja problem-problem berat yang dihadapi dalam kehidupan lewat gitu ya. Nah, tentunya kita pengen tahu apa sih yang menyebabkan seorang Acu dan seorang Poki itu bisa memiliki daya lenting yang sedemikian dahsyat kalau menurut saya. Dan itu tentunya bersumber dari sistem-sistem kepercayaan yang ada di dalam diri mereka. Kita pengen dengar, kita pengen belajar, dan tentunya nanti kita bisa mengcopy gitu ya, meniru apa yang sudah dilakukan sehingga kita pun menjadi pribadi-pribadi yang memiliki daya lenting yang kuat, mampu memiliki belief system yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Seperti biasa, saya ditemani dengan Mbak Ayu dong, yang akan menggali dengan berbagai macam pertanyaan yang akan membuat kita banyak menemukan hal-hal yang inspiratif dalam diskusi kita kali ini. Ya. Kalau gitu saya panggil nih sekarang Bu Acu, Pak Poki, dan Ayu. Selamat datang semuanya nih. Hai. Okay. Hai. Halo. Bu Ayu, seru banget ya hari ini ya, kita beramai-ramai. Biasanya bertiga, sekarang berempat dong. Oke. Berempat karena sekarang kita ditemani sama pasangan yang luar biasa sekali. Kalau nanti mungkin viewers kita akan ajak dengar ceritanya sedikit saja tentang Bu Acu dan Pak Poki ini. Apa yang terjadi pada kehidupan Bu Acu dan Pak Poki yang benar seperti yang Mbak Lucy bilang di opening tadi. Itu sangat-sangat menggugah dan harapannya bisa menginspirasi setiap yang menonton dan mendengar untuk bisa resilient. Atau dibanting lenting lagi. Kalau kita bicara resilience kan kayak gitu kan, daya lenting gitu. Jadi seberapa jauh orang kemudian menghadapi satu masalah, nggak kemudian tenggelam, tapi kemudian bisa bangkit dan bahkan kadang-kala jadi jauh lebih tinggi gitu. Lebih tinggi itu kan banyak ukurannya ya, bukan hanya lebih tinggi baik secara misalnya karir atau apa, tapi dalam nilai-nilai hidup, value-value hidup yang berkembang itu menjadi lebih baik dan lebih tinggi, itu termasuk bagian dari melenting lebih tingginya si resiliensi itu gitu ya Mbak Lucy. Langsung saja aku buka pertanyaannya ke Bu Acu dan Pak Poki. Ini merupakan viewers adalah survival kanker ya? Iya. Nah, itu ceritanya bagaimana, sejak tahun berapa deteksinya, kok bisa ya dilalah Tuhan itu begitu baik dan kemudian kalau melihatnya itu wow banget gitu, suami istri, dua-duanya. Kadang-kala satunya saja orang sudah merasa wah berat sekali gitu. Tapi ini sepasang dan kemudian justru berbalik bisa menginspirasi banyak orang. Bu Acu, Pak Poki, mohon kesediaannya untuk berbagi. Gimana ceritanya? Oke. Mungkin pertama-tama karena saya mengalami lebih dulu ya. Jadi waktu itu tahun 2009 ya. Saya ini memang batuk terus ya, batuk saya sudah cukup lama, tapi karena di dalam artinya saya tidak merasakan apa-apa sih, ya walaupun saya batuk, tapi saya tidak merasakan keluhan-keluhan, ya tapi karena sudah mulai mengganggu, akhirnya waktu itu saya datang ke salah satu rumah sakit, periksa, ketemu satu dokter, dia bilang, Pak Bapak ini kena TBC, jadi minum obat aja. Nggak usah khawatir Pak, TBC udah biasa. Minum obat aja 6 bulan nanti beres. Nah, kita pulang,
Ya karena saya percaya aja, karena saya diri badan saya tidak merasakan gangguan yang bagaimana gitu ya. Saya makan obat, jalan kurang lebih 4 bulan, makin parah. Ya, jadi sekarang makin tadinya kalau batuk biasa-biasa saja, sekarang kalau batuk setiap kali batuk ada gumpalan darah gitu. Nah, jadi waktu itu saya balik lagi. Saya putuskan sama Acu, saya bilang, "Mas, kita balik lagi ke dokter itu." Tapi dokter itu, ya menurut saya ya, saya nggak tahu dah. Cuma dokter itu bilang, "Pak, kan obatnya belum habis, masih ada 2 bulan." Tapi saya bilang, kok dokter saya kayaknya nggak berubah, tetapi makin parah gitu loh. Ya, batuknya makin sering dan makin ada darah. Ya, tapi dokter itu tetap bersikeras suruh habisin obat. Nah, waktu itu ya udah saya iya aja kembali, tapi saya pikir ya udahlah kita coba cari second opinion gitu ya. Akhirnya tanya sana tanya sini, dikasih tahu sama teman ada salah satu dokter di rumah sakit yang berbeda. Nah, akhirnya kita kunjungan ke sana. Nah, saya diperiksa. Nah, terus kurang lebih 2 hari ya, 2 hari kita disuruh kembali hasilnya. Nah, waktu hasilnya ini Acu nih yang langsung dengar gitu loh, karena saya melihat waktu itu dokter itu karena ada saya berdua kok kayaknya ragu-ragu untuk menyatakan hasilnya di depan saya gitu. Jadi saya cepat-cepat feeling gitu ya, cepat-cepat laga, saya minta izin untuk ke kamar kecil supaya dokter itu bisa bicara dengan Acu. Nah, mungkin Acu yang dengar langsung, silakan. Kamu gimana? Ya, waktu itu yang kita menunggu-nunggu memang hasilnya ya, 2 hari. Pas begitu dokternya kasih lihat hasilnya, memang dokter nggak cuma main ucap ya, dia keluarin ya hasil dari sputum. Jadi waktu itu Poki sempat diperiksa selain di CT scan dan juga di sputum. Nah, itu ada hasilnya dan di situ dinyatakan stadium akhir, cancer stadium akhir, dan di paru sebelah kiri itu ada tumor sebesar 6 cm. Nah, dokternya bilang, "Bu, kalau ibu tidak kuat untuk bicara kepada keluarga, suruh aja datang ke saya, nanti saya jelaskan." Nah, saat itu terus terang saya sepertinya kayak ngimpi ya, dengar seperti itu ya, stadium akhir dan no hope katanya. Karena itu boleh dibilang sudah ada penyebaran, bukan hanya tumor aja, bukan cuma tumor 6 cm, tapi udah ke perut, udah spread ya, jadi udah penyebaran ke tulang dan ke perut. Jadi menurut dokternya, kasih aja Bapak senang, kalau kondisi Bapak kuat, bertahan 6 bulan. Kasih aja Bapak senang katanya. Nah, kalau ibu nggak kuat bicara ini ke keluarga, nggak apa-apa, suruh datang ke saya akan jelaskan. Terus saya bilang, saya kuat dok, saya masih ada Tuhan. Itu yang keucap buat saya saat itu, dan tanpa saya berasa air mata saya turun gitu loh, menetes gitu tanpa saya sadar. Saya bilang, loh kok kayak ngimpi gitu ya, denger ini kok apaan sih stadium akhir, terus apaan sih cuma tinggal 6 bulan gitu ya. Saya seolah-olah seperti kayak ngimpi gitu. Terus tapi dijelasin semua di secara kedokterannya ada ya hasilnya ya, dari hasil CT scan dan sputumnya. Itu tahun 2009 waktu itu. Iya. Bahkan saya masih ingat tanggalnya 29 Oktober, hari Selasa Pak. Luar Karena biasa ya. Iya, pasti diingat karena menyentuh otak emosi sangat. Jadi sangat menyentuh afek, akhirnya itu pasti sulit untuk terlupakan. Direkam, seperti itu. Iya. Direkam dengan sedemikian kuat. Oke. Nah, itu cerita dari Pak Poki. Tapi kemudian Ibu Acu pada akhirnya juga harus menerima vonis kanker di tahun yang samakah atau bagaimana? Saya waktu itu 2019 ya, setahun yang lalu malah ya. Saya tiba-tiba juga begitu, karena kan boleh dibilang waktu itu kami setiap tahun check up berdua. Saya sih terang memang saya hanya mengantar, awalnya tuh mengantar Poki, karena kan Poki selalu check up rutin setiap tahun ya, walaupun udah sembuh. Nah saat itu tapi di awal Januari itu yang ternyata Poki very clear, bagus ya hasilnya. Nah aku tiba-tiba ada benjolan di payudara sebelah kiri ya, ada 2 benjolan, dan benjolan itu yang satu dinyatakan mencurigakan karena dari hasilnya itu dinyatakan ini kelihatannya ada benjolannya itu bentuknya bukan seperti bentuk
bulat, lonjong itu nggak ada masalah ya kalau selama ada bentuknya seperti ini, bentuknya bergerigi gitu. Dan dinyatakan di situ sepertinya arahnya ke cancer. Ya, jadi di waktu itu saya susah, ya namanya manusiawi ya, loh apalagi nih Tuhan gitu loh. Kok dengan keadaan tiba-tiba sekali gitu saya kok bisa mendapat seperti itu gitu. Tiba-tiba 2 benjolan dan cukup sudah besar berapa senti Pak ya? Waktu itu saya yang satu yang gerigi itu. Sekitar 3 lebih ya. Itu yang bergerigi. Nah, dokternya bilang coba Ibu segera diambil tindakan secepatnya karena ini yang membahayakan itu yang karena bentuknya itu ya, kalau selama lonjong masih nggak masalah katanya. Ya jujur ngomong saya saat itu sempat agak syok. Apalagi nih Tuhan gitu. Sedangkan suami saya sih terus terang very clear karena dia hampir setiap tahun check up. Nah saya yang menganterin ya saat itu loh saya gitu. Ya tapi kembali lagi saya percaya gitu loh. Ya udah jalanin aja ya. Kita memang manusiawi selalu nomor 1 pikirannya takut. Iya. Wow. Iya. Itu udah pasti deh. Iya. Galau, tapi kembali lagi. Saya sudah punya pengalaman untuk melewati masa-masa yang lebih berat, lebih sulit waktu suami saya yang divonis itu ya. Kita sudah lalui. Cuman kan kita nggak ngerti nih, kenapa kok Tuhan sekarang memberikan ke saya, ada apa lagi gitu. Ya puji Tuhan sih saya jalanin. Pasti saya jelasin sekarang semua di sini ntar ya. Oke, jadi ya hasilnya itu sih. Yang waktu awal Januari 2019 yang saya terima. Sebetulnya Pak Poki juga kan nggak cuma sekali ya, Aju ya, kena kansernya ya. Mungkin bisa diceritain juga tuh bertubi-tubinya gimana tuh. Jadi pada saat dapat cerita itu gimana? Itu ya, saya jadi balik ke cerita saya yang pertama. Setelah pulang dari rumah sakit itu, yang Aju tadinya nggak mau bicara sama saya. Tapi kok saya juga bingung ya, kenapa kok saya sakit, pulang kok nggak dikasih resep gitu loh. Nggak ada resep untuk tebus obat atau apa gitu ya. Ya saya lihat, itu memang ya kita namanya pasangan kan punya insting lah ya. Walaupun dia berusaha untuk tenang, tapi saya merasakan ada sesuatu yang nggak beres. Gitu loh. Akhirnya saya desek, dia ngomong, ya kak saya ini kena kanker segala macam, nah, terus ini cukup bahaya. Ya akhirnya saya tahulah kurang lebih sisa hidup saya tinggal 6 bulan secara medis gitu ya. Nah waktu itu terus terang aja saya syok, ya syok, saya kaget, ya saya sempat marah juga lah ya. Saya sempat marah sama Tuhan karena ya mohon maaf kita nih biasanya saya nih berdua lumayan aktif lah ya, lumayan aktif di kegiatan. Kalau saya kebetulan dari Katolik, saya lumayan aktifnya kegiatan di gereja. Saya juga melayani dalam arti ya kalau ada yang sakit, ada apa, tidak mengenal waktu, kita pasti datang. Nah itu saya kecewa. Ya, saya juga sempat marah, kenapa Tuhan kok saya? Padahal saya kan, ya itu dia ya, kadang-kadang kita nih merasa kalau kita sibuk melayani Tuhan terus menuntut gitu lah, bahwa saya nggak akan terkena apa-apa. Nah itu yang saya tuntut, saya marah sama Tuhan waktu itu. Tapi waktu itu saya terus terang karena saya marah, ya udah saya ngambek deh ceritanya, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ketemu orang. Ya walaupun teman-teman datang banyak sih, bukannya saya marah, saya terima kasih teman-teman datang semua berdoa untuk saya, tetapi di dalam pikiran saya sendiri ya itu hanya sebuah penghiburan ya. Tetap aja kekhawatiran dan ketakutan terus terang saya. Karena waktu itu terus terang yang jadi masalah terbesar saya adalah saya berpikir, wah saya kena kanker. Ya, kalau saya mau berobat, ya pasti butuh biaya yang luar biasa. Ya, saya udah dengar lah orang yang kanker di sana sini itu pengobatannya biayanya tidak ada batasnya, nggak ada limit gitu ya. Sementara tadi secara medis saya hanya diperkirakan 6 bulan. Nah, jadi saya bingung. Memang betul, kalau mau berobat saya udah pastikan dalam diri saya, udah saya nggak mau.
Nggak mau berobat ya? Sudah saya putuskan dalam hati, saya diskus juga, udahlah saya bilang saya nggak mau juga diobatin karena saya tahu kemampuan keuangan saya nggak mau juga waktu itu pikiran saya nanti kalau saya paksa untuk berobat toh akhirnya saya jalan juga tidak tertolong. Nah yang merasakan deritanya kan tentu mungkin keluarga saya kan, istri sama anak-anak saya yang artinya sudah habis biaya, sayanya tetap nggak tertolong. Itu yang waktu itu saya pikirkan. Jadi saya memutuskan untuk tidak berobat. Ya, tetapi ya itu dia, ya. Tetapi Acu bersama anak-anak bersikeras lah ya, bersikeras untuk saya tetap berobat ke tempat lain, ya. Ya kebetulan kita waktu itu berobat ke Singapura, jadi Acu sama anak-anak bilang, Papa, cobalah sekali lagi kita periksa di sana. Kalau memang hasilnya sama, ya udah. Gitu. Nah itulah saya di situ juga berpikir, saya merasakan bahwa keluarga ya, istri sama anak-anak itu adalah anugerah, ya anugerah kita dari Tuhan yang terbesar. Dan saat kita menderita, saat kita betul-betul sudah rasanya sampai ke titik nol itu, ya saya merasa Acu sama anak-anak support, itu juga yang membuat saya bangkit lagi semangat saya waktu itu ya. Ya saya tidak boleh, paling tidak saya berpikir, ya saya mau coba, paling tidak yang terpikir di saya adalah waktu itu, saya harus memberi kesempatan kepada istri sama anak saya, supaya saya mau di up sekali lagi, supaya mereka tidak menyesal nantinya. Paling tidak mereka sudah menunjukkan usaha juga gitu. Itu yang terpikir buat saya. Tidak terpikir artinya tidak terpikir untuk sembuh atau apa. Saya cuma mau membuktikan ya udah kamu udah cukup usahakan untuk saya. Itu aja yang terpikir. Makanya waktu itu saya akhirnya bersedia untuk berangkat juga ke Singapura. Ya, akhirnya saya berangkat, nah, sampai di sana, diperiksa, di PET scan ulang. Nah, itulah hasilnya. Ya, kalau menurut saya, ya doa kami sudah didengar Tuhan ya. Jadi hasilnya tetap ada kansernya, tetapi dokternya bilang kita coba diobati. Ya, tetapi memang dia bilang saya juga hanya seorang dokter yang mempunyai keterbatasan, jadi artinya tetap kita harus berdoa kepada yang atas, yang Maha Kuasa lah. Nah saya semangat, timbul semangat saya waktu itu masih bisa, artinya masih bisa diobati, masih mau dicoba gitu ya. Nah sekarang problem kedua apa? Biaya. Nah, biaya waktu itu terus terang aja kan, saya tanya, bagaimana dokter kira-kira biayanya? Nah, waktu disebutin nilainya, wah terus terang aja kami berdua nggak sanggup ya dengan nilai yang segitu. Saya pikir ya udahlah karena kita nggak sanggup kita mundur aja. Tetapi ya itulah ya, pasanganku nih gigih juga ya. Mungkin kalau saya berpikir waktu itu Acu nih apa ya? Sepertinya tidak bisa ngitung gitu loh. Ya, pasarnya nih bodoh gitu loh. Udah jelas-jelas dikasih tahu nilainya segini dan itu kita nggak mungkin gitu loh. Dengan biaya segitu kita bisa penuhi. Ya, tetapi Acu bersikeras, enggak Pak katanya. Pokoknya dengan biaya yang ada di kita jalan aja. Terus bagaimana Dev? Saya bilang, kalau nanti satu saat kita nggak ada uang, kan lucu dong. Ya sudah kata Acu. Kalau nggak ada uang kita habis, kita balik. Wah ini orang gila saya bilang ya. Waktu itu. Nah, tapi ya itulah kembali lagi ya, saya nggak mau terlalu banyak berdebat, saya harus memberi kesempatan kepada pasangan saya untuk coba lagi ya, untuk coba mengobati gitu. Ya, berjalan aja gitu. Tapi ya puji Tuhan, ya betul-betul Tuhan mungkin menyertai kami ya, bahwa selama kita menjalani pengobatan, akhirnya kita semua bisa tercukupi ya.
Ya tentu dengan bantuan dari sumbangan kasih dari teman-teman. Saya juga bingung sampai ada nama-nama yang kita nggak kenal yang ikut memberi sumbangan kasih. Nah itu jadi step pertama, treatment pertama. Jadi apa yang dibilang waktu saya pertama kali mau treatment tuh dokter juga bilang, dokter Singapura, Pak nanti Bapak akan mengalami sakit seperti ini, tidak bisa makan, mual, muntah, ya, rambut rontok, ya, mungkin akan pendarahan bisa lebih hebat di awal-awal. Nah itu apa yang dikatakan dokter tuh? Yang benar cuma rambut rontok, yang lainnya tidak terbukti tidak terpengaruh di dalam tubuh saya gitu ya. Kayak saya mual, ya sedikit lah ya. Saya nggak bisa makan, itu nggak ada. Sampai dokter pun periksa bingung-bingung dia. Sampai saya ditanyain, artinya di dalam pengobatan itu kan banyak ya kalau di sana di Singapura banyak yang penderita sakit kanker gitu ya. Sampai saya dijadikan apa ya? Jadikan mungkin kayak panutan gitu ya. Sampai si Acu ditanyain, Bu, Ibu kasih obat apa sih Bapak ini kok kelihatannya seger-seger aja gitu ya. Iya. Nah, itulah ya. Tapi Bu Acu menarik nih ya Yu ya. Kan tadi katanya udah tahu 6 bulan waktunya Pak Poki. Udah tahu juga biayanya nggak cukup. Yang bikin Bu Acu ada kekeh gitu ya kalau orang Sunda bilang ya, yang bikin Bu Ayu tetap aja terus mau menjalankan pengobatan meskipun tidak ada harapan dan biayanya tidak cukup, itu apa sih? Begitu kami waktu lagi aktif-aktifnya melayani, berbagi kasih, sampai mendoakan orang jam 1 malam, jam 2, kita rasanya nggak pernah rasa capek, nggak pernah rasa marah atau gitu, enggak gitu, kita jalani dengan sukacita. Tapi begitu kena ke pasangan sendiri dan dinyatakan divonis no hope, 6 bulan, dan 4 rumah sakit besar semua mengatakan sama. Tidak ada harapan, kasih aja Bapak senang. Itu saya kaget juga gitu sama Tuhan. Tuhan, kenapa gitu loh? Kita boleh dibilang, mungkin kami kan mungkin awam ya, maksudnya belum ngerti-ngerti banget, jadi cuma bilang, Tuhan, kenapa ya, kok kami gitu ya, salah apa gitu pikirannya. Tapi ya udahlah, kembali lagi saya cuma ingat, Tuhan nggak mungkin memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita gitu kan. Jadi cuma itu aja, dan kadang-kadang saya suka menghibur diri saya sendiri, menguatkan diri saya sendiri, kalau nggak saya bisa stres ya, boleh dibilang bisa stres karena saya harus menemani suami yang belum tahu kapan dia sembuh, apa iya Pak sembuh apa enggak, uang kami cukup apa enggak, itu kan kita nggak pernah tahu. Jadi saya cuma menguatkan diri saya sendiri, saya cuma menghibur diri saya dengan kekuatan, saya percayalah Tuhan, janji Tuhan selalu kan bilang, Tuhan nggak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan kedua, saya cuma berpikir gini, apakah kami menjadi orang pilihan Tuhan? Itu yang buat menghibur saya gitu, menjadi kekuatan saya. Saya kadang-kadang terusnya, saya mau nangis, saya sedih, saya takut juga sama. Waktu pengobatan kemonya Poki kan masih muntah darah, mimisan darah, tiap malam saya mesti peresin gitu kan kita ngekos ya, kosnya juga cari yang murah banget, maaf gitu, nyari yang murah karena nggak punya uang, dan kita kemana-mana nggak naik taksi, habis di kemo mesti jalan naik bus, dan di sana tahu ya kalau terminal bus atau terminal MRT kan cukup jauh jalannya, dan itu dia kalau kecapean batuknya masih darah, itu saya tahan, saya nggak berani nangis depan dia, saya takut gitu kan, takutnya dia tambah down, padahal saya udah takut banget, saya serem banget, saya cuma doa sama Tuhan kasih saya kekuatan, saya bilang, kasih kekuatan dan kasih saya kemenangan. Kalau saya mendapat kemenangan daripadamu, saya akan wartakan kasih-Mu gitu loh. Saya cuma itu ya doa saya nggak ada doa lain. Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan, jadikan saya pemenang-Mu, saya akan wartakan kasih-Mu, itu aja. Saya bilang saya juga nggak mampu secara manusiawi, saya juga takut banget lihat kondisi suami saya. Jadi setiap orang yang mengajarkan sesuatu yang baik, saya selalu ikutin gitu. Di saat suami saya sakit. Saya bilang ini pasti ada suatu suara yang mungkin doa saya terjawab lewat teman saya itu, disuruh saya ke gereja itu. Saya seret-seret Cipoki karena gerejanya itu cukup tinggi naik gitu ya. Dia nggak kuat kan, lalu habis di kemo kan dia lemes, muntah-muntah. Tapi saya seret-seret ke gereja itu. Jadi saya di gereja itu saya terima Ekaristi, tubuh Kristus. Nah di situ saya punya kekuatan. Hari lepas hari saya kayak seperti orang berpasrah.
saya pasrah. Saya serahkan apa yang menjadi kekuatan saya, dan yang selebihnya itu yang saya rasa saya nggak kuat, saya serahin ke Tuhan. Jadi apa yang menjadi bagian saya jalanin. Saya rawat suami saya, selebihnya itu saya hanya bisa berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Saya udah nggak sanggup kalau suruh mikirin yang jauh-jauhnya lagi, mikirin ntar gimana kalau uang nggak cukup, ntar gimana suami saya sembuh apa enggak. Saya udah nggak lagi. Saya cuma serahin aja deh ke Tuhan, pokoknya saya jalanin sampai uang saya habis ya saya pulang. Itu pikiran bodoh saya waktu itu. Saya cuma begitu aja gitu. Kalau Om Poki apa tuh Om Poki? Kalau Bu Acu kan tadi lebih kepada secara spiritual ya Mbak Ayu ya, begitu dikuatkan dengan belief-beliefnya bahwa Tuhan masih ada, terus doa akan terjawab dan sebagainya. Kalau Pak Poki, apa yang bikin Pak Poki jadi akhirnya bisa menghadapi situasi yang seberat ini, melewatinya gitu? Apa tuh? Pertama terus terang aja saya mempunyai semangat kembali karena ya itu dia tadi ya, karena dorongan dari istri, dari anak-anak yang begitu tulus, begitu berharap saya ini supaya masih bisa survive gitu loh ya. Itu pertama yang membuat semangat saya timbul lagi ya. Yang kedua tentu saya berpikir ya juga ya kenapa saya harus takut, toh semua kembali lagi yang mempunyai hak untuk semua atas diri kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh ya. Karena saya waktu itu saya juga nggak ngerti, saya bisa berpikir ya apa bedanya kita yang sakit kanker dengan sakit-sakit misalnya dengan sakit jantung, dengan yang sakit darah tinggi, yang satu saat juga bisa saja dipanggil gitu loh. Jadi saya pikir ya udahlah, saya jalanin aja. Ya, saya percaya ya kalau memang Tuhan masih mau mengendaki saya, ya saya masih bisa dikasih kesempatan gitu. Tapi tentu tidak lupa saya juga berdoa. Ya seperti yang Acu bilang, saya berdoa di gereja itu sepertinya artinya begini. Saya waktu itu saya ingat sekali saya berdoa, saya nggak bisa berdoa banyak. Saya hanya berdoa, saya bilang waktu itu, Tuhan kalau memang Tuhan sudah waktunya untuk saya, ya tolonglah supaya saya jangan sampai tersiksa lama-lama. Tapi jika memang Tuhan masih ingin memberikan saya kesempatan, berilah saya kekuatan, ya saya bilang saya setiap hari akan datang ke rumahmu, ya kalau saya mempunyai kekuatan. Cuma itu aja. Saya berdoa. Tapi ya itu dia ya, luar biasa ya. Luar biasa. Dari hari ke hari saya merasa lebih baik, saya merasa lebih kuat, dan apa yang saya ucapkan saya tidak langgar gitu loh ya. Waktu itu selama saya berobat di Singapura, tidak ada satu hari pun yang saya lewati tanpa saya datang ke rumah Tuhan. Jadi gitu ya Mbak Ayu, rupanya kekuatan seperti itu ya. Jadi kepasrahan dan kekuatan kepada Tuhan itu bikin Acu dan Poki jadi bisa melewati semuanya ya. Itu gimana Mbak Ayu ngelihatnya itu? Menurut saya itu luar biasa banget Mbak Lucy. Karena begini, sebenarnya menarik untuk menanyakan gini. Kalau saya melihat Bu Acu dan Pak Poki ini kan bisa dibilang beliefs terhadap masih ada Tuhan. Tuhan yang akan backup semuanya gitu kan. Tuhan yang akan kerjakan semuanya. Saya amazed banget waktu Bu Acu bilang, saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya. Sesisanya biarkan Tuhan yang mengurusnya. Itu bikin saya merinding. Beneran serius itu bikin saya merinding. Karena menurut saya, nggak semua orang itu banyak bisa berpikiran seperti itu, bahwa memasrahkan apa yang saya hadapi itulah porsi saya. Tapi sesisanya Tuhan yang akan mengerjakan. Itu nggak semua orang. Karena basicnya, secara psikologis individu itu senang untuk sesuatu yang pasti dan bisa dikontrol. Jadi semakin bisa mengontrol sesuatu, perasaan hati itu semakin tenang. Tapi menarik saya melihat di Bu Acu ini adalah justru pada saat nggak bisa mengontrol, kemudian akhirnya ya udah saya lakukan yang ini saja, sesisanya udah saya nggak bisa kontrol, Tuhanlah urus semuanya. Dan titik itu seriously itu bikin saya merinding beneran. itu jadi, buat saya itu banget gitu. Yang menarik justru Mbak Lucy begini, beliefs masih ada Tuhan itu ada sebelum cobaan itu datang, atau justru semakin kuat setelah cobaan itu datang? Bu Acu dan Pak. Gimana tuh Bu Acu dan Pak Poki? Ya tentu gini ya. Sebelum
cobaan tadi datang, terus terang aja saya juga tadi kan di awal saya bilang saya juga sempat down ya. Tapi karena pasangan saya ini saya menjadi kuat kembali. Ya artinya ya tentulah ya dalam saya sebagai manusia biasa yang masih banyak kelemahan, itu juga masih ada keraguan-raguan ya. Apa iya? Apa mungkin? Ya, selalu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, tapi setelah saya menjalani proses demi proses, saya semakin yakin ya, bahwa Tuhan itu kalau memang Tuhan masih mau memberikan umatnya kehidupan, pasti segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tinggal seperti membalikan telapak tangan. Jadi saya semakin kuat, semakin pasrah, ya jadi semakin ringan aja ya saya menjalani itu ya. Ya banyak selama pengobatan saya, terus terang aja, banyak mujizat-mujizat kecil ya yang kami berdua alami, itu juga membuat kami berdua menjadi kuat. Ya. Jadi setelah saya melewati treatment yang pertama, terus saya sebagai awam saya pikir saya sudah beres nih, gitu loh ya. Saya kembali ke Jakarta, tapi memang kan diharuskan 1 bulan kemudian kontrol. Ya, begitu kontrol yang kedua ini yang saya bilang fase kedua. Gitu loh ya. Ternyata hasilnya tidak bagus. Ya. Nah, jadi waktu fase pertama pengobatan juga, ya Tuhan sudah cukupi lah ya artinya. Ya banyak saya cerita, kita mau bayar kos-kosannya aja itu kan seminggu di muka. Jadi kita di sana bayar seminggu di muka. Ya, kita kadang udah sampai kehabisan, ada yang nawarin kita tempat ya untuk tinggal. Jadi kami sempat pindah ya gratis. Nah, hal-hal seperti itulah menurut saya banyak miracle kecil yang Tuhan pasti sudah pimpin. Ya, jadi singkat cerita, Poki sudah melewati fase pertama, yang itu kan kita seperti paket lah ya, 7 kali kemo, 35 kali radiasi. Jadi kami sempat 3 bulan lebih di sana. Setelah selesai, kami merasa, saya pikir udah selesai dong, udah sembuh gitu ya. Singkat cerita, saya udah sembuh. Ternyata setiap bulan masih harus datang check up. Dan bulan berikutnya, bulan kedua, ternyata kelihatan ada lagi penyebaran di paru sebelah kanan. Yang masternya kiri, ini sekarang ke kanan. Nah, di situ terus terang Poki down dan Poki mengatakan, udahlah, stop. Ya, untuk apa kita berobat? Uang dari mana lagi? Siapa yang mau bantu kita? Secara manusiawi, nggak mungkin lah. Teman-teman semua udah bantu waktu lagi di paket pertama, mana mungkin mau dibantu lagi untuk paket kedua ini. Tapi dalam hati saya percaya, Tuhan sudah menolong di awal, ya nggak mungkin setengah jalan. Ini saya selalu suka menguatkan, saya kadang-kadang suka menghibur diri saya, suka membesar-besarkan hati saya sendiri gitu. Kadang-kadang saya bilang, saya percaya Tuhan nggak mungkin kerja setengah-setengah. Tuhan kita adalah, kalau menurut secara Katolik ya, secara iman kami Katolik, saya percaya Tuhan kami adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia nggak mungkin kerja setengah-setengah. Kami selama 3 bulan tidak pernah kekurangan, baik makanan, boleh dibilang uang pun akhirnya sampai selesai. Padahal secara manusiawi, saya uangnya nggak mungkin cukup selama 3 bulan untuk kami lalui. Gitu. 2 di sana tinggal sama berobat, nggak cukup uang kami. Tapi akhirnya cukup dengan tidak kekurangan satu apapun. Nah, di situ menjadi satu kekuatan saya, kenapa saya bisa berpasrah. Saya percaya ini bukan hebat kita, gitu. Maksudnya kita bisa lewatin semua itu bukan karena, kami dikenal orang, karena kami pelayanan. Saya percaya itu bukan. Saya percaya itu tangan-tangan Tuhan yang memakai teman-teman untuk menolong kami, untuk kami bisa melewati hari-hari. Dan artinya Tuhan bersama kita. Itu saya selalu menguatkan diri saya ya. Saya percaya ini udah tanda-tanda Tuhan menyertai kami. Kenapa kamu mesti takut? Saya cuma bilang gini, apalagi Tuhan? Dia kena lagi dan saat itu kami udah nggak punya apa-apa. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, habis. Kami jual untuk makan, karena kamu nggak kerja, dua-dua kan kita nggak kerja. Saat itu Poki juga belum kerja kembali normal untuk melewati hari-hari kebutuhan hari-hari ya. Tapi saya percaya Tuhan nggak mungkin meninggalkan kami.
Karena begitu banyak tanda-tanda yang sudah dia berikan waktu di awal Poki sakit. Kita nggak pernah boleh, kan Poki bilang, kalau kita cerita panjang mungkin ya, mujizat-mujizat kecil, itu saya rasa itu tanda-tanda bahwa Tuhan menyertai kami. Karena bukan hebat kami loh. Bukan, oh itu siapa, kenal, bukan. Saya percaya itu pasti tangan Tuhan yang menyentuh mereka, mereka mau menolong kami. Jadi itu yang buat saya pegangan buat saya. Pegangan buat saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Makanya saya cuma bilang, Pak, tolonglah, jangan ganti pengobatan dengan herbal. Saya masih ada uang kok. Saya masih bilang begitu sama dia. Untuk berobat, untuk beli obat, saya masih ada uang. Kita kembali lagi aja ke dokter. Ke sana. Terus dia bilang apa? Terserah kamu deh. Uang kamu berapa sih? Mau obatin saya? Saya sampai kapan? Dia bilang. Saya kan nggak tahu. Cancer ini kan kita nggak pernah tahu sampai berapa lama bisa sembuh. Untuk apa? Nanti ujung-ujungnya saya mesti lewat, kamu orang menderita. Itu dia ngomong ya. Terus saya bilang, nggak apa-apa, kita jalanin dulu, saya masih ada uang kok untuk berobat. Sekali lagi kita berangkat. Karena saat itu, jadi kita berangkatlah saat itu dengan uang yang hanya untuk berobat dan beli obat. Karena kalau kita ke sana, kita tuh beli obat untuk sebulan, terus kalian dicek lagi gitu kan, dikontrol. Singkat cerita, akhirnya kami berangkat. Waktu kami berangkat di sana, ya saya cerita ya. Waktu berangkat di sana, ya namanya kita berdua dengan membawa apa, udah tahu nih bahwa boleh dibilang kita saat itu lagi sedih deh ya, sedih karena kan Poki kena lagi dan keuangan kita juga nggak ada. Ya udah, jadi kita lagi nunggu pasien sebelumnya keluar, kita nunggu di ruang tunggu. Tiba-tiba pasien keluar, terus saya dengan spontan saya kaget, saya berjumpa itu yang keluar itu pasien itu adalah klien saya. Klien saya yang tidak pernah face to face ada 10 sampai 15 tahun lah, nggak pernah face to face lagi gitu loh. Itu klien saya dulu waktu saya kerja. Akhirnya saya panggil, tante, saya panggil. Dia udah nggak kenalin saya kalau nggak saya panggil. Siapa ya? Dia tanya. Saya sebutin, saya Acu tante, yang dulu di sini. Saya sebutin kantor saya yang lama. Oh, kamu ngapain di sini? Dia bilang. Saya bilang saya berobat, suami saya kena cancer. Oh, sama dong sama saya. Saya bilang suami saya kena cancer paru, berobat. Dia bilang, oh sama saya, cuman saya cancer bronchitis. Dia bilang paru-paru berair. Saya sebentar lagi juga mau di kemo. Dia bilang, oh iya tante, sampai ketemu ya. Saya bilang, lekas sembuh. Saya bilang. Begitu tantenya keluar, saya masuk. Giliran kami untuk masuk ke dokter. Akhirnya masuk ke dokter, dokternya periksa-periksa lagi, Poki. Dokternya bilang, wah, ini nggak bisa ya, katanya. Saya nggak bisa tebak-tebak ya, ini Poki kok paru sebelah kanannya jelek ya, banyak sekali bercak-bercaknya lebih banyak begitu dibanding bulan lalu. Jadi harus hari ini dibiopsi ulang. Dan mati saya, biopsi ulang, saya mana ada uang. Uang saya cuma bisa buat beli tiket pulang sama beli obat saat itu. Terus saya bilang, tapi saya nggak ngomong sama dokter, saya nggak punya uang. Saya cuma bilang, dok, boleh nggak kami pikir-pikir dulu dok, saya mau berunding sama keluarga. Nah, karena dokter sudah mengenal kami selama 3 bulan berobat, saya bilang, oke, nggak apa-apa, kamu mau berunding dulu dengan keluarga, tapi ingat ya, kalau sampai di Jakarta Poki batuk-batuk hebat selama 3 hari, balik ya, dia bilang, harus balik lagi ya dengan cepat. Dia bilang. Baik dok, udah deal, kami saat itu nggak melakukan biopsi, karena dokternya bilang melihat hasil Poki banyak bercak yang bernambah dibanding bulan lalu, jadi dia maunya biopsi, supaya dia tahu gitu loh. Jadi biopsi kan ketahuan. Dia bilang, iya, akhirnya deal kami pulang. Nah, saat itu, waktu itu kami selalu kalau beli tiket one way. Ya, jadi saat itu waktu mau pulang, ini pikiran saya, waduh, kita belum punya tiket pulang. Udahlah, kita makan aja deh pas jam makan ya, waktu itu udahlah kita bilang kita makan aja di food court bawah rumah sakit. Nah, kebetulan Poki waktu sakit ini, dia kan namanya di kemo kan kadang-kadang mulutnya suka nggak ada rasa kalau makan. Jadi saya selalu ikutin, kalau Poki mau makan apa tuh saya selalu ikutin. Nah, dia nih sukanya ada satu restoran nih yang cukup nasi Hainam, Singapura tuh. Dia maunya itu aja kalau datang Singapura, maunya makan nasi Hainam itu yang jauh di Far East. Tuh. Nah, saya berobatnya kan di Gleneagles Eagles. Lumayan jauh ke Far East. Nah, saat itu saya pikir saya udah muak mikirin dia kena lagi, jadi saya bilang, nggak usah lah jauh-jauh, kita belum beli tiket, belum ke airport, udah makan aja di food court bawah. Biasanya saya nggak pernah nolak, karena saya tahu Poki kan lagi sakit gitu.
Tapi kali itu saya bilang, udahlah makan aja di food court juga ada kok nasi Hainam, saya bilang gitu. Nah, Poki marah. Enggak, saya mau yang itu, saya kepengennya itu, karena murah dan banyak, dia bilang. Ya, akhirnya singkat cerita, kami sempat berdebat dikit, akhirnya makan di food court bawah. Akhirnya begitu makan di food court bawah, lagi cari-cari, ketemu lagi sama si tante tadi, yang klien saya. Dia sama tante, suaminya, anaknya, dan mantunya. Dia berempat. Ketemu lagi dengan kami papasan. Terus dia panggil saya. Acu, bagaimana? Dia bilang, oh suami saya mesti dibiopsi ulang, tapi saya mau pikir-pikir dulu, tante. Saya bilang, loh, kok sakit pikir-pikir? Dia bilang, jalanin dong, biar sembuh. Ini kata-katanya saya masih ingat loh, udah berapa puluh tahun ya Pak. Saya masih ingat kata-kata si tante itu, obatin dong, biar sembuh. Terus saya langsung cuma jawabin, amin, terima kasih tante. Udah pisah, karena tantenya mau dibiopsi, mau dia apa? Kemo. Dia bilang, saya mau di kemo, oh iya, sampai ketemu ya tante, udah pisah. Akhirnya kami makan. Waktu kami makan, hampir lagi mau selesai, itu anaknya samperin kami ke meja kami. Anaknya sama mantunya ya. Dia panggil saya, Ibu Acu, bisa nggak ketemu Mama di ruang kemo? Oh iya, boleh, saya bilang gitu. Mama ada mau bicara, dia bilang. Oke, saya bilang. Terus akhirnya selesai makan, kami ke ruang kemo. Saya bilang, Pak, kita balik lagi ke dokter. Kebetulan dokternya kan yang sama ya sama kami. Saya bilang, Pak, kita balik lagi, saya mesti ke ruang kemo, ketemuin tante tadi. Kamu tunggu aja di ruang tamu, di ruang tunggu ya. Saya bilang, ya dia Poki tunggu di ruang tunggu, saya masuk ke ruang kemo dalam. Saya duduk di samping tante itu, saya tanya, tante ada apa? Saya bilang, Acu, dia lagi di kemo, lagi di itu ya, infus ya. Ada apa tante? Saya bilang gitu. Acu, saya sudah tahu kenapa kamu pulang. Saya tahu dari suster di sini. Dia bilang, kenapa kamu pulang? Dia bilang, kan suami kamu harus dibiopsi. Dia bilang, saya sedih loh dengar orang sakit nggak ada uang, nggak ada biaya ya. Dia bilang, nggak ada biaya. Dia bilang, nih, dia bilang, dia bungkus tisu ya. Dia bungkus tisu, dia tarik tangan saya. Dia bilang, ini ambil, kamu obatin suami kamu. Saya kalau ngomong mungkin saya masih nangis. Dia bilang, obatin suami kamu. Kamu tahu nggak sakit kanker paru itu sakit? Dia bilang. Oh enggak tante, saya bilang enggak. Saya panggil suami saya dulu ya, saya bilang. Dia bilang enggak, saya nggak kenal suami kamu. Dia bilang, kamu obatin aja suami kamu. Dia bilang, saya nggak kenal kok, kamu obatin aja. Terus akhirnya saya ambil uang itu karena suster di sana semua tepukin saya. Dia bilang, ibu ambil, ibu diberkati. Saya ambil uang itu. Saya percaya ini uang, tapi saya belum buka ya. Saya ambil uang itu, saya langsung ke ruang dokter. Saya bilang, dok, 5 menit yang lalu saya pulang. Saya mau pulang. Nah, sekarang saya punya uang, tolong dokter biopsi suami saya. Saya bilang gitu sama dokter. Dokternya cuma senyum, dokternya bilang apa? Nggak bisa hari ini. Karena suami kamu harus puasa. Besok pagi baru bisa ambil tindakan. Sekarang, kamu cari tempat, kamu booking tempat dulu, dia bilang. Nggak bisa lakukan sekarang. Oke, terus saya keluar dari ruang dokter, saya samperin Poki di ruang tunggu. Saya bilang, Pak, kita dapat uang. Poki kaget. Uang siapa? Dia bilang, tadi tante ada kasih uang, tapi saya nggak buka uangnya ini berapa ya. Saya percaya ini uang dan cukup untuk biopsi. Saya bilang, Pak, sekarang kita daftar untuk kamu besok pagi biopsi. Anak kan disuruh biopsi kan dia kan. Terus Poki bilang, enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau punya utang budi sama orang. Ini kamu kembaliin uang itu kepada tante itu. Buat apa? Dia bilang, saya dibiopsi. Ujung-ujungnya kita nggak bisa berobat juga. Ketahuan nih, pamannya saya sekarang dibiopsi. Saya ketahuan harus berapa kali lagi kemo atau berapa kali lagi radiasi. Untuk apa? Kita nggak punya uang juga untuk ambil paket lagi di sini, dia bilang. Tapi saya ngotot, saya bilang, udah sambil ngomong nih, sambil jalan sampai ke lantai atas untuk pesen tempat. Begitu sampai di kasir di sana agak tinggi kayak loket gitu ya. Saya bilang, saya mau biopsi untuk besok pagi, mau pesen tempat. Dia sebutin angkanya, itu beda sebenarnya. Angkanya sama yang awal disebutin. Jadi istilahnya saya dapat diskon lah, gitu ya. Mungkin dokter udah telepon atau gimana, saya nggak ngerti. Saya juga kaget loh, kok angkanya beda gitu. Iya, dia bilang kamu sekian, dia sebutin angkanya. Oh oke, gitu kan. Terus tapi Poki waktu lagi saya di loket, saya berdiri begitu di loket, kayak loketnya kan kayak tinggi ya, kasirnya di bawah dalam gitu. Poki itu duduk di sana gitu, duduk di ruang duduk. Saya bayar. Begitu yang dia sebutin angkanya itu saya bayar.
Saya bayar mungkin baru 7 kali saya keluarkan itu uang saya. Si Poki dari jauh, walaupun dia sakit, namanya lihat uang dia nggak sakit ya. Dia bilang, "Mah, stop," dia bilang, "kamu lihat itu uang kamu, sudah berapa banyak yang kamu keluarkan. Itu kita nilainya berapa yang disebutin. Kan nilainya cuma berapalah, 1 lebih lah." Jadi gitu, Acu tuh pikir itu selembarnya itu 100 gitu loh. Selembar yang dia keluarin itu 100, tapi aku lihat itu selembarnya itu 1000. Itu memang lembaran itu Yeah. yang aku pegang itu ribuan ya. Ternyata itu ribuan yang sudah keluarkan berapa ribu gitu loh. Sedangkan nilai itu nggak sampai berapa ribuan gitu. Dan sisa ini pun masih banyak di tangan saya gitu. Saya sampai kaget-kaget gitu ya. Poki bilang, Mas, stop, kamu lihat dulu uang yang kamu keluarkan tuh berapa. Dia bilang, itu nilainya cuma berapa gitu kan. Nilainya cuma berapa gitu ya. Jadi saya boleh bilang itu luar biasa gitu ya, tante itu. Saya kaget, saya shock. Saya bilang, bisa nggak saya disambungkan kembali dengan tante? Saya sebutin namanya, ada di ruang kemo. Akhirnya kami disambungkan, saya bilang, tante kasih saya banyak amat. Saya bilang, ini ternyata saya didiskon, nilainya nggak sekian gitu ya. Mau dikembalikan uangnya sama Acu tuh ya? Mau dikembaliin? Iya, saya bilang, tante, ini banyak sekali tante kasih saya gitu. Ini nilainya ternyata saya didiskon nggak segitu gitu. Terus akhirnya tantenya dengan tenang jawab saya apa? Acu, dia bilang, saya sudah tahu kok setelah suami kamu dibiopsi, kamu harus berapa kali lagi menjalankan kemo. Jadi kamu pegang aja uang itu. Kalau kurang kamu telepon saya lagi. Itu saya rasanya gubrak gitu ya. Aduh Tuhan, luar biasa. 5 menit yang lalu saya udah mau pulang ke airport. Saya nggak punya uang. Jadi saya bilang lagi sama Poki yang selalu pakai logika. Hidup dia penuh logika. 1 + 1 2 buat Poki. Ya memang iya ya, kita sekolah dari kecil memang diajarin 1 + 1 2. Tapi itulah kembali lagi bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau bekerja dengan cara dia, kita nggak bisa mikir. Otak kepala kita ini kecil, nggak cukup untuk memikir misterinya Tuhan. Sampai saya bilang, Pak, kita berdua cuma bisa nangis, berpelukan di situ. Nggak bisa lagi ngomong. Saya bilang, jangan main-main lagi sama Tuhan. Hidup mati kita cuma Tuhan yang mau. Ya udah, kita pasrah aja. Ya, saya bilang 5 menit yang lalu kita nggak punya uang. Sekarang Tuhan bisa kirim siapa aja untuk kita. Saya ngomong ini, saya masih merinding saat ini. Itu berapa tahun yang lalu. Luar biasa. Saya waktu itu juga terus terang ya kita berdua memang nangis berpelukan. Kita udah nggak ingat kita lagi di posisi di mana banyak orang. Yang terpikir sama saya tuh, aduh Tuhan kok luar biasa banget gitu loh ya. Tuhan tidak akan salah memilih orang-orang yang akan memberikan bantuan melalui tangan dia gitu. Ya. Bayangin saya tuh berpikir luar biasa banget ini tante ya. Iya. Kalau saya jadi si tante, posisi saya sakit, saya belum tentu saya mau loh bantu orang. Iya. Ya. Dan luar biasanya dia posisi dia sakit, dia lagi di kemo, dia masih bisa mikirin orang lain. Iya, itu sangat, saya bilang, aduh ini betul-betul karya Tuhan banget. Iya. Nah itu lah ya, itu mujizat yang kami terima pada step kedua ini. Terima kasih loh, Acu dan Poki udah sharing. Luar biasa ya Mbak Ayu ya. Kalau kita lihat kayaknya nggak habis-habis persoalan yang timbul dari sisi penyakit. Udah mulai, Acu dulu lupus, kemudian Poki kena kanker. Udah sembuh, kena kanker yang kedua. Poki udah sembuh banget, Acunya yang kena. Kayaknya nggak ada habis-habisnya. Tapi tadi aku mencatat beberapa hal yang menarik nih. Sebetulnya kita bisa ngobrol lebih dalam, tapi sayang waktunya sudah mau habis nih ya. Jadi kita ingin tarik sebuah inspirasi yang luar biasa nih Mbak Ayu. Kalau dari Lucy nanti monggo ya Mbak Ayu tambahin ya, Mbak Ayu ya. Sebagai pendengar nih Lucy merasakan sungguh-sungguh dapat inspirasi nih Acu dan Poki nih. Bahwa tadi Acu punya belief, punya satu kepercayaan yang luar biasa bahwa selalu ditemani sama Tuhan, ya. Dan Acu Poki jadi dapat kekuatan dari situ. Terus juga ada belief yang menarik yang mengatakan bahwa tidak ada cobaan yang melebihi kekuatan. Jadi ini pun pasti akan lewat gitu, karena ini ada di dalam kekuatannya Acu Poki. Lantas tadi bagus banget bahwa semua persoalan yang terjadi karena kita adalah orang pilihan Tuhan gitu ya. Dan ternyata memang benar dipilih untuk mengalami dan akhirnya dipilih juga untuk bisa bersaksi lah ya, memberikan banyak
kekuatan kepada orang-orang yang sakit kanker sebetulnya, ya kan? Dan kemudian tadi berujung pada kepasrahan gitu, akhirnya pasrah karena ya udah percaya sama Tuhan, akhirnya pasrah, bahkan jadi doanya terjawab. Buat aku yang menarik adalah Acu juga mengatakan tadi bahwa ini adalah porsinya saya lakukan yang terbaik, nanti biar Tuhan lakukan porsinya. Itu juga salah satu bentuk kepasrahan ya. Kalau dalam beberapa kepercayaan mereka mengatakan melepas ya, Mbak Ayu ya, kita melepaskan gitu apa yang ikhlas lah terhadap apa yang terjadi. Dan akhirnya jadi ringan, dan ketika sudah jadi ringan sebetulnya pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu bantuan itu terbuka dengan sendirinya gitu. Menurut aku ini sebuah inspirasi yang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan, jangan pernah takut ya ketika mengalami persoalan-persoalan yang berat. Dari ceritanya Acu dan Poki tadi kita mendapat inspirasi yang luar biasa bahwa kalau kita kuat dan percaya kepada Tuhan, ternyata segala sesuatu bisa berjalan baik-baik saja. Ya, akhirnya bisa dilewati. Kalau itu aku dapatnya begitu tuh hari ini nih Acu dan Poki ya. Dan kalau besok-besok mesti dapat persoalan berat, kayaknya cerita kita sore hari ini bisa membuat saya mampu melewati itu dengan jauh lebih tenang dan lebih ringan karena ternyata tidak ada cobaan yang lebih dari kekuatan saya. Kalau aku mendengarnya cerita bahwa ketika kita yakin dan percaya, maka Tuhan akan kasih jalan dan alam semesta tuh akan mendukung gitu. Entah kenapa Tuhan akan menggerakkan semesta untuk bantu kita sampai ke apa yang kita yakini tersebut. Maka kalau kita kaitkan dengan apa yang udah kita belajar minggu-minggu lalu, Mbak Lucy, jangan main-main sama belief yang kita punya. Jangan pernah main-main sama belief yang kita punya. Jadi kita memang harus benar-benar set up belief kita kuat, set up belief kita positif, karena ketika kita meyakini, maka universe akan mendukung. Sama seperti Bu Acu meyakini, Tuhan akan bantu, Tuhan akan mudahkan. Ya artinya Tuhan mudahkan, benar-benar beliefnya itu terjadi gitu loh. Cara kan apa yang seperti tadi kita belajar juga bahwa apa yang kita yakini atau yang menjadi belief atau kepercayaan kita itu kan 95% akan mengarahkan semua perilaku dan tindakan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan akan bantu, artinya 95% secara tidak langsung ataupun langsung, maka ya bantuan Tuhan itu akan datang. Jadi nggak boleh main-main sama apa yang kita yakini. Iya, betul nih. Nggak boleh main-main dengan apa yang kita yakini ya. Nah, teman-teman semuanya, buat saya pribadi juga ingin menambahkan sedikit nih dari yang tadi barusan Mbak Ayu katakan. Jadi penting banget untuk teman-teman menyadari, masuk kepada kembali kesadaran gitu ya, menyadari betul sebetulnya apa sih sistem kepercayaan kita yang selama ini mendukung kita untuk bergerak lebih maju, dan apa sih sistem kepercayaan kita yang sebetulnya menjauhkan kita atau membuat kita terblok, tertahan untuk bergerak maju. Nah, memahami mana sistem-sistem kepercayaan kita yang bisa membantu kita untuk bergerak maju, itu membuat kita akhirnya bisa mendapatkan banyak kesempatan. Kalau tadi ya, mestakungnya itu bakal terjadi. Karena ada orang-orang bijaksana yang mengatakan kita akan mendapatkan apa yang kita lihat gitu ya. Sebetulnya kita akan mendapatkan apa yang sungguh-sungguh kita lihat dan kita percayai. Jadi sepenting itu tuh belief system. Di dalam beberapa episodenya di YouTube kita, teman-teman bisa melihat bahwa saya mengajak para narasumber untuk berbicara tentang belief system. Karena kami berdua, Mbak Ayu dan saya, percaya banget sebuah belief system yang membantu kita mencapai tujuan kita itu kuat sekali powernya. Benar nggak Mbak Ayu ya? Gitu ya. Benar. Dan ini terbukti di episode kali ini. Ini kayak pembuktian di episode kali ini gitu. Sampai tadi sempat terharu juga ya, Bu Ayu ya, Mbak Ayu ya kita ya. Aku terharu dan merinding. Maksudku, iya. Maksudku keren banget gitu. Maksudnya 5 menit yang lalu nggak punya uang, tapi kemudian Tuhan balikin set gitu. Itu kan kalau bukan karena belief system kita yang bekerja bahwa Tuhan akan bantu. Kalau orang yang nggak punya belief itu, mungkin universe udah pulang gitu. Udah pulang gitu dan menyerah gitu. Apa sih yang ingin disampaikan sebagai tips-tips atau bentuk-bentuk inspirasi supaya mereka bisa bawa pulang nih gitu dari obrolan kita hari ini? Silakan. Ya, seperti kebetulan yang kami alami berdua ini adalah saya juga penderita kanker. Nah, jadi untuk teman-teman yang barangkali juga menderita kanker, itu sekarang kita harus balik ya. Biasanya kan kalau kita penderita kanker tuh biasanya pikirannya selalu negatif. Ya, kenapa saya? Nah, kalau saya sekarang balik,
kita harus berpikir positif. Mungkin kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, untuk memberikan sesuatu yang ya, entah kesaksian, entah apa. Karena semua hanya kita minta mohon perlindungan daripada Tuhan. Ya seperti yang tadi ya, kita lakukan apa yang menjadi tugas kita, selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Mungkin itu kali. Aku tambahin Ya. Boleh, Bu Acu. Boleh aku tambahin, ya mungkin kita nggak pernah tahu ya, perjalanan hidup pasti selalu ada aja masalah. Umpama kita dapat yang saat ini mungkin yang berat, sakit, atau persoalan lain. Kita sebagai umat yang percaya ya, mau agama apapun saya percaya, kita hanya dikasih, jangan pernah putus asa. Ya, kalau kita memang punya kepercayaan, kita punya iman kita, seperti yang Mbak Ayu bilang, belief. Ya, itu tetap kita hanya jangan pernah putus asa dan jangan pernah menghakimi dengan segala pikiran-pikiran mana mungkin, apa iya. Itu kadang-kadang yang kita buat sendiri, yang buat dari pikiran kita sendiri. Tapi kita hanya diminta sama Tuhan, percaya dan setia. Ya, seperti kembali lagi saya bilang, kita hanya bagian kita hanya percaya dan setia, selanjutnya terserah Tuhan. Kalau Tuhan pun mau mengambil kita, mungkin itu juga waktunya kita di mata Tuhan yang terbaik. Ya kita nggak pernah ngerti karena misteri, siapa yang bisa tahu? Ya kita cuma hanya bisa berpesan selama kita masih dikasih kehidupan dan dikasih kepercayaan, belief, yaitu yang kita pelihara. Kita harus tetap percaya dan imani. Pasti Tuhan kasih yang terbaik untuk kita. Walau kadang berbeda kacamata Tuhan dengan kacamata manusia. Tapi kita cuma tugas kita percaya dan peliharalah kesetiaan itu. Harus setia sampai akhir. Iya. Terima kasih Bu Acu dan Pak Jangan Poki. katakan kepada masalah kita betapa besar masalah kita, tapi katakan kepada masalah kita bahwa betapa besar Tuhan kita. Terima kasih. Aduh, cantik sekali ya ditutupnya Bu Ayu ya. Baiklah teman-teman semua yang mendengarkan, kita juga jadi speechless, saya dan Mbak Ayu dari tadi mendengarkan ceritanya Pak Acu dan Bu Poki, rasanya sudah speechless karena memang mau diputerin kemana aja ujung-ujungnya adalah kekuasaan Tuhan itu luar biasa gitu ya, dan kita sebagai manusia diberikan akal budi, mari kita sama-sama tetap berpegang kepada iman kita masing-masing apapun itu. Dan yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan, ternyata ikhlas dan betul-betul berpasrah itu luar biasa dampaknya. Iya nggak Bu Ayu ya? Ya. Benar. Baiklah kalau begitu teman-teman kita sudahi. Terima kasih banyak Bu Acu dan Pak Poki, Mbak Ayu. Kita akan sudahi sesi kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti berbagi di berbagai macam topik-topik yang berbeda dan sampai jumpa semuanya. Bye. Bye. Sampai jumpa. Makasih Mbak Ayu. Sampai jumpa. Bye. Sukses selalu ya acaranya.